Dalam beberapa tahun terakhir, jalanan Indonesia mulai diwarnai oleh merek-merek otomotif baru dari Cina. Mereka datang membawa inovasi, teknologi, dan pilihan segar, mengubah peta persaingan yang selama ini didominasi merek lama. Malam ini kita akan membahas tiga raksasa, BYD, Wuling, dan Chery, dan bagaimana mereka menembus pasar Indonesia. Ini bukan sekadar soal angka penjualan, tapi juga tentang bagaimana teknologi dan tren elektrifikasi mengubah cara kita memandang mobil. Mari kita mulai perjalanan menelusuri kekuatan di balik sukses tiga merek yang sedang mengubah lanskap otomotif Indonesia. Kita mulai dengan BYD, Build Your Dreams, yang kini jadi sorotan utama di dunia otomotif Indonesia. Dalam waktu singkat, BYD telah berhasil menarik perhatian masyarakat luas, bukan hanya karena produknya yang inovatif, tapi juga karena strategi agresif mereka dalam memperkenalkan mobil listrik murni ke pasar yang sebelumnya didominasi kendaraan berbahan bakar fosil. BYD langsung menempati posisi ke-6 mobil terlaris, dengan 2 Hyundai Wild Spontan 6 unit terjual, semuanya mobil listrik murni. Angka ini sangat mengesankan, mengingat BYD baru saja masuk ke pasar Indonesia dan langsung bersaing dengan merek-merek mapan yang sudah bertahun-tahun beroperasi di sini. Tidak ada mesin konvensional, tidak ada hybrid, hanya battery electric vehicle. Semua model BYD yang dijual di Indonesia sepenuhnya mengandalkan tenaga listrik, menandai pergeseran besar dari tren otomotif sebelumnya yang masih mengandalkan mesin bensin atau hybrid. Langkah berani ini menjadikan BYD pelopor sejati di segmen mobil listrik Indonesia. Mereka tidak hanya mengikuti arus, tapi justru menciptakan gelombang baru yang mendorong perubahan industri secara menyeluruh. Model seperti Dolphin, Atto 3, dan Seal menawarkan desain modern, fitur lengkap, jarak tempuh memadai, dan harga kompetitif. Setiap model dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen urban yang menginginkan kendaraan ramah lingkungan tanpa mengorbankan kenyamanan dan teknologi. BYD tidak sekadar menjual mobil, mereka membangun pasar dan mengedukasi konsumen tentang keunggulan mobil listrik. Mereka aktif mengadakan pameran, test drive, dan seminar untuk memperkenalkan teknologi EV kepada masyarakat luas, sehingga konsumen semakin paham manfaat dan kemudahan yang ditawarkan mobil listrik. Biaya operasional rendah, perawatan minim, dan ramah lingkungan. Selain itu, BYD juga menekankan pentingnya infrastruktur pengisian daya yang terus berkembang, sehingga pengguna tidak perlu khawatir soal jarak tempuh atau kemudahan pengisian baterai di kota-kota besar Indonesia. Keberhasilan BYD membuktikan ada permintaan besar untuk elektrifikasi di Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya booth BYD di berbagai pameran otomotif dan meningkatnya jumlah pemesanan setiap bulannya. Mereka mengubah persepsi bahwa mobil listrik itu mahal dan eksklusif, membuka akses untuk lebih banyak orang. Kini, mobil listrik bukan lagi barang mewah, tapi solusi mobilitas masa depan yang terjangkau dan relevan untuk berbagai kalangan, mulai dari keluarga muda hingga profesional urban. Dengan latar belakang sebagai produsen baterai global, BYD menawarkan teknologi baterai Blade yang jadi nilai jual utama. Teknologi ini tidak hanya memberikan keamanan dan daya tahan lebih baik, tapi juga efisiensi energi yang tinggi, sehingga pengguna bisa menikmati perjalanan lebih jauh dengan satu kali pengisian. Setiap unit terjual adalah langkah nyata menuju revolusi mobil listrik di Indonesia. Setiap konsumen yang memilih BYD turut berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan mendukung masa depan yang lebih hijau. BYD menetapkan standar baru, memaksa pemain lama untuk berpikir ulang soal strategi elektrifikasi. Kini, produsen lain pun mulai mempercepat peluncuran model listrik mereka agar tidak tertinggal dalam persaingan. Mereka membuktikan, dengan visi jelas dan eksekusi tepat, pendatang baru bisa langsung jadi kuda hitam. BYD menjadi inspirasi bagi banyak perusahaan lain untuk berani berinovasi dan mengambil risiko di pasar yang sedang berubah cepat. Inilah babak baru otomotif Indonesia, dimulai dari BYD. Dengan inovasi, keberanian, dan komitmen pada masa depan berkelanjutan, BYD telah membuka jalan bagi era elektrifikasi murni yang akan mengubah wajah transportasi Indonesia untuk generasi mendatang. Sekarang kita ke Wuling, merek yang mengusung strategi berbeda, merangkul semua segmen otomotif di Indonesia. Di tengah persaingan ketat, Wuling memilih jalur inklusif, tidak hanya fokus pada satu jenis kendaraan, tapi justru memperluas jangkauan ke berbagai kebutuhan konsumen.
Wuling menempati posisi ke-9 dengan 946 unit, berkat pendekatan multilini yang cerdas dan terukur. Mereka menawarkan segalanya, mulai dari mobil listrik mungil, MPV keluarga, hingga SUV hybrid, memastikan setiap segmen pasar terlayani dengan baik. Air EV dan Bingwo EV menjadi andalan di segmen mobil listrik mungil, menawarkan solusi mobilitas ramah lingkungan yang terjangkau dan praktis untuk kehidupan perkotaan yang dinamis. Untuk keluarga Indonesia, Wuling menghadirkan Convero dan Cortez, MPV yang luas dan nyaman, serta Almas Hybrid yang menggabungkan efisiensi bahan bakar dengan teknologi modern. Wuling pioneer dalam mendemokratisasi mobil listrik lewat Air EV, mobil listrik yang benar-benar bisa diakses oleh masyarakat luas, bukan hanya segelintir orang. Dengan harga terjangkau dan biaya operasional rendah, Air EV membuka pintu bagi banyak orang untuk beralih ke kendaraan listrik. Bahkan, Air EV kini mulai digunakan untuk berbagai kebutuhan, dari transportasi harian, layanan ride-hailing, hingga kendaraan operasional bisnis kecil. Inilah bukti nyata bahwa Wuling berhasil membawa mobil listrik ke level yang benar-benar massal. Bingwo EV melanjutkan sukses Air EV, menawarkan ruang lebih lega, fitur lebih lengkap, dan jarak tempuh lebih jauh. Menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan mobil listrik mungil, tapi tetap fungsional untuk keluarga kecil atau perjalanan antar kota. Tidak hanya itu, Wuling tetap menyediakan mobil konvensional dan hybrid, menjangkau konsumen yang belum siap beralih ke listrik penuh. Pilihan ini membuat Wuling relevan untuk semua kalangan, dari yang tradisional hingga yang progresif. Fitur-fitur canggih seperti perintah suara, Advanced Driver Assistance System ADAS, dan infotainment modern dihadirkan di segmen terjangkau. Strategi value for money jadi DNA mereka. Konsumen tidak perlu membayar mahal untuk menikmati teknologi terbaru. Wuling membangun ekosistem yang berkelanjutan, menarik pemula lewat mobil konvensional, lalu menawarkan upgrade ke hybrid atau listrik. Konsumen bisa tumbuh bersama Wuling, tanpa harus berpindah merek saat ingin naik kelas. Diversifikasi produk jadi kunci. Setiap unit terjual adalah bukti strategi ini berhasil. Wuling tidak hanya menjual mobil, tapi juga membangun loyalitas dan kepercayaan konsumen dari berbagai latar belakang. Wuling paham kebutuhan Indonesia yang beragam, dari kota besar yang padat hingga pelosok yang menantang. Mereka hadir di berbagai medan, membuktikan ketangguhan dan adaptasi produknya. Mereka membuktikan fleksibilitas dan adaptasi bisa sama kuatnya dengan fokus pada satu inovasi. Dengan strategi multilini, Wuling mampu menjawab tantangan pasar yang terus berubah. Untuk pasar kompleks seperti Indonesia, membuka banyak pintu adalah strategi jitu. Konsumen bebas memilih sesuai kebutuhan, tanpa merasa dibatasi oleh pilihan yang sempit. Wuling adalah contoh nyata, untuk menang di pasar yang luas dan beragam, jangan batasi pilihan konsumen. Berikan mereka kebebasan, dan mereka akan datang dengan sendirinya. Kini, kita ke Chery, merek otomotif asal Tiongkok yang kini kembali ke Indonesia dengan wajah baru, semangat baru, dan kualitas premium yang jauh melampaui ekspektasi banyak orang. Setelah sempat redup di masa lalu, Chery kini hadir dengan strategi yang matang dan produk yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tahun ini, Chery menempati posisi ke-10 dengan penjualan sedikitnya 485 unit, sebuah pencapaian yang menandai comeback impresif di tengah persaingan ketat industri otomotif Indonesia. Angka ini bukan sekadar statistik, tapi bukti nyata bahwa Chery berhasil membalikan persepsi publik yang dulu sempat meragukan kualitas mobil-mobil Cina. Kunci kebangkitan Chery terletak pada produk-produk yang matang, desain yang futuristik, dan kualitas material premium. Seri Omoda dan Tigo menjadi andalan, menawarkan interior mewah, fitur canggih, serta kenyamanan berkendara yang mampu bersaing dengan merek-merek Jepang dan Eropa. Setiap detail, mulai dari dashboard soft touch hingga sistem hiburan modern, dirancang untuk memanjakan penggunanya. Chery kini menyasar segmen konsumen yang mendambakan kualitas, teknologi, dan gaya hidup modern. Mereka memadukan mesin turbo bertenaga, teknologi hybrid yang efisien, hingga mobil listrik murni yang ramah lingkungan. Inovasi ini menjadikan Chery relevan di era elektrifikasi otomotif yang sedang berkembang pesat. Salah satu langkah pemasaran cerdas adalah menjadikan Omoda E5 sebagai mobil listrik resmi World Water Forum 2024 di Bali. Kehadiran Chery di ajang internasional ini bukan hanya memperkuat citra merek, tapi juga menunjukkan komitmen mereka terhadap mobilitas berkelanjutan dan teknologi ramah lingkungan.
Fokus Chery pada segmen SUV, khususnya Omoda, sangat tepat mengingat tren pasar Indonesia yang semakin menggemari kendaraan berukuran besar, stylish, dan multifungsi. Omoda hadir sebagai pilihan utama bagi keluarga muda maupun profesional urban yang menginginkan kendaraan tangguh sekaligus elegan. Lebih dari sekadar alat transportasi, mobil-mobil Chery kini menjadi simbol gaya hidup modern. Desain eksterior yang dinamis, pilihan warna atraktif, dan fitur-fitur kekinian membuat Chery digemari generasi muda yang ingin tampil beda dan percaya diri di jalanan. Kepercayaan diri Chery terhadap kualitas produknya dibuktikan dengan garansi mesin 10 tahun atau 1 juta kilometer, salah satu yang terpanjang di industri otomotif. Ini bukan sekadar janji, tapi komitmen nyata untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan penuh kepada konsumen Indonesia. Dengan harga yang tetap terjangkau, Chery berhasil membangun ulang kepercayaan pasar. Mereka membuktikan bahwa mobil Cina kini bisa menawarkan kualitas tinggi, fitur lengkap, dan desain menarik tanpa harus menguras kantong. Setiap unit Chery yang terjual adalah hasil dari strategi jangka panjang, riset mendalam, dan komitmen pada kualitas. Dari proses perakitan hingga layanan purna jual, Chery memastikan setiap pelanggan mendapatkan pengalaman terbaik. Kebangkitan Chery membuktikan bahwa citra merek bisa berubah total dengan produk, inovasi, dan strategi yang tepat. Kini, Chery siap menantang para pemain besar dan menjadi simbol kebangkitan otomotif Tiongkok di Indonesia. Kehadiran BYD, Wuling, dan Chery bukan sekadar riak kecil, ini gelombang perubahan di industri otomotif Indonesia. Strategi berbeda-beda mereka membuktikan pasar kini lebih terbuka dan dinamis, dengan konsumen yang makin cerdas. Dominasi merek Jepang memang belum tergoyahkan, tapi mengabaikan 3 naga Cina ini jelas keliru. Persaingan makin ketat, pilihan makin banyak, teknologi makin canggih, semua menguntungkan konsumen. Bagaimana menurut Anda? Sudah coba salah satu dari 3 merek ini? Tulis pengalaman Anda di komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya.